Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, ada baiknya kita mendengar firman Tuhan yang menjadi pembimbing kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami puji Engkau ya Allah Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Ajarilah kami untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Beginilah isinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Basa Batak didok, asadang adong haluaon di bagasan manang ise na asing. Aidang adong goar na asing ditoru ni langit di lehon tu jolma. Parhitiata tu haluaon. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah pepatah yang tidak asing lagi kita dengar mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Tentu memberikan arti bahwa ada banyak cara untuk mencapai sebuah impian. Dan hal ini juga menjelaskan bahwa apabila jalan yang kita hadapi tertutup, jangan mudah cemas dan langsung berputus asa, sebab ada jalan lain yang akan terbuka. Di satu sisi, jika kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan membuka jalan bagi kita. Namun bila dihubungkan dengan keselamatan atau kehidupan yang kekal setelah kematian jasmani, dapatkah disebut ada banyak cara memperoleh keselamatan tersebut? Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang tidak mengharapkan keselamatan. Namun justru manusia mencari atau memeluk kepercayaan atau agamanya untuk memperoleh keselamatan. Pada umumnya, kebanyakan agama di dunia ini mengajarkan berbagai cara untuk memperoleh keselamatan, seperti berbuat baik, hidup dalam kebenaran, bermeditasi, sampai melakukan ritual-ritual penyembahan khusus agar beroleh selamat. Apakah ada syaratnya? Jika keselamatan yang diberikan dunia tentu harus banyak memenuhi syarat-syarat. Tetapi keselamatan yang diberikan Tuhan tidak muluk-muluk atau tanpa syarat. Saudara yang terkasih, keselamatan adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Hanya rencana Allah sajalah yang dapat menyelamatkan jiwa kita yang hilang serta menjadikan kita sebagai anak-Nya. Jalan keselamatan Allah itu adalah melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti firman Tuhan yang kita dengar saat ini tentang keselamatan yang diberitakan Petrus dan Yohanes di hadapan orang banyak, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga ketika mereka menyampaikan ajaran tersebut, mereka ditahan oleh para imam Saduki. Situasi tersebut, Petrus dan Yohanes tidak ragu, tidak takut, namun mereka semakin berani mengatakan yang benar melalui firman Tuhan. Saudara yang terkasih,
Apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan saat ini? Keselamatan yang kita terima merupakan pemberian Allah atau anugerah Allah, dan mengingatkan kita atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana Ia membuang jauh semua dosa dan pelanggaran kita, serta menjauhkan kita dari maut yang merupakan upah dari dosa. Dan itu hanya di dalam Yesus yang mampu melakukan keselamatan tersebut, dan itu menjadi jalan perdamaian kita dengan Allah, dan kita dilayakkan untuk datang kepadanya. Dan Tuhan selalu memberi jalan keselamatan kepada orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan Yesus, karena tidak ada jalan yang benar kalau tidak di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Dialah ada jalan yang benar dan keselamatan. Dan sebagai orang yang diselamatkan, yang sudah dianugerahkan keselamatan, mari kita selalu memuji namanya, selalu di dalam hidup dan firman-Nya. Karena oleh firman-Nya kita dikuatkan dan dimenangkan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah menganugerahkan kepada kami keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan Engkau mengingatkan kami selalu, agar kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah mau menyelamatkan kami dari segala keberdosaan kami. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.